Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat. Bagaimana perasaanmu hari ini? Semoga selalu senang dan semangat memulai pembelajaran hari ini. Tema pekan ini yaitu pahlawanku. Subtemanya perjuangan para pahlawan. Apakah pahlawan itu, teman-teman, ada yang tahu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran atau pejuang yang gagah berani. Nah, di sini Ustazah Nisa memperkenalkan satu pahlawan, yaitu Insinyur Soekarno. Soekarno atau Insinyur Soekarno adalah Presiden Indonesia pertama yang menjabat pada periode 1945 sampai dengan 1966. Soekarno juga merupakan proklamator kemerdekaan Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Selain sebagai tokoh proklamator dan Presiden Indonesia yang pertama, Soekarno juga dikenal sebagai pencetus dasar negara Pancasila karena ia yang pertama kali mencetuskan konsep mengenai dasar negara Indonesia itu, dan Soekarno pula yang menamainya Pancasila. Nah, lagu temanya mari kita nyanyikan bersama-sama ya teman-teman. Alhamdulillah, terima kasih yang sudah bernyanyi bersama. Materi IPA kali ini yaitu tentang cahaya, sumber energi. Nah, coba matikan lampu kamarmu pada siang hari. Pasti benda yang ada di sekelilingmu masih dapat terlihat. Berbeda jika lampu kamarmu dimatikan pada malam hari, masih dapatkah kamu melihat semua benda-benda yang ada di sekelilingmu? Mengapa ya? Cahaya muncul karena ada sumber cahaya. Sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Contoh lain sumber energi cahaya adalah lampu listrik, kilat, api, dan lain-lain. Benda yang ada di sekitar dapat kita lihat apabila ada cahaya mengenai benda tersebut. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan oleh benda sehingga sampai ke mata. Nah, untuk sifat-sifat cahaya ada 5. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Dan yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Yang kelima adalah cahaya dapat diuraikan. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Contohnya, cahaya matahari yang menembus masuk melalui celah genting atau jendela yang tampak berupa garis lurus. Contoh lainnya, sinar matahari melewati celah kecil di antara dedaunan yang rimbun. Bisa kita lihat contohnya, cahaya yang masuk di antara dedaunan rimbun dan cahaya yang melalui celah genting jendela. Kemudian, cahaya dapat menembus benda bening. Sifat
Cahaya yang kedua dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda yang dapat ditembus oleh cahaya itu contohnya adalah gelas. Kemudian benda yang tidak dapat ditembus cahaya disebut benda gelap. Nah, contohnya adalah kayu. Sifat cahaya yang dapat menembus benda bening dimanfaatkan dalam penggunaan lensa. Yang pertama, lensa cembung. Lensa cembung bisa kita lihat contoh fotonya seperti itu teman-teman, atau kaca pembesar ya yang sering kita tahu. Lensa cembung adalah lensa yang berbentuk cembung pada bagian tengahnya. Lensa cembung mempunyai sifat dapat memperbesar bayangan benda. Kemudian ada lensa cekung. Lensa cekung adalah lensa yang berbentuk cekung menipis pada bagian tengahnya. Lensa cekung mempunyai sifat dapat memperkecil bayangan benda, digunakan oleh orang yang tidak dapat melihat dengan benda pada jarak jauh. Contohnya pada kacamata. Nah, sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Cahaya bisa dipantulkan pada sebuah benda yang di permukaan datar dan rata terkena cahaya. Kemudian cahaya yang mengenai benda akan dipantulkan. Pemantulan cahaya dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan baur. Pemantulan pada permukaan objek atau benda pemantulan yang rata seperti pada cermin sehingga sinar pantul sejajar dan teratur. Kemudian pemantulan baur terjadi jika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata dan bergelombang sehingga arah pantulan tidak beratur. Nah, pada gambar yang pertama, pemantulan teratur itu pemantulannya teratur teman-teman karena datar. Tetapi yang kedua yaitu arah pantulnya tidak beratur sehingga panahnya juga tidak beraturan. Sifat cahaya yang keempat yaitu cahaya dapat dibiaskan. Jika sebuah pensil ke dalam gelas berisi air, maka pensil akan terlihat patah atau membengkok. Bisa kita lihat di gambar atau teman-teman bisa coba di rumah. Peristiwa seperti itu disebut pembiasan. Kemudian yang kelima, sifat cahaya dapat diuraikan. Pernahkah kamu melihat pelangi? Pelangi itu biasanya adanya setelah hujan. Pelangi berasal dari cahaya putih matahari yang mengalami penguraian oleh titik-titik air hujan menjadi 7 warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Kemudian kita bisa menghafalnya dengan Meiji Kuhibiniu. Mari kita simak video pembentukan pelangi di bawah ini. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan, bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan, bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah,
Jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Nah, itulah video tentang bagaimana terbentuknya pelangi. Kesimpulan untuk materi hari ini adalah cahaya muncul karena ada sumber cahaya. Yang kedua, sumber energi cahaya terbesar adalah matahari. Kemudian, sifat-sifat cahaya terdiri dari cahaya merambat lurus, cahaya dapat menembus benda bening, kemudian cahaya dapat dipantulkan, cahaya dapat dibiaskan, dan cahaya dapat diuraikan. Proyeknya yaitu bayangan pada cermin cekung dan cembung. Bayangan yang dihasilkan cermin cekung dan cembung dapat kamu amati lebih jelas dengan menggunakan sendok yang mengkilap. Sendok memiliki dua sisi, yaitu sisi yang cekung dan cembung. Sisi yang cekung memiliki sifat yang sama dengan cermin cekung. Yang pertama, nah teman-teman coba percobaan menggunakan sendok. Kemudian teman-teman cobalah kamu bercermin pada sisi cekung sendok seperti pada gambar yang Bu Nisa tampilkan. Bagaimana bayangan yang terbentuk. Kemudian setelah itu tuliskan apa yang kalian lihat di cermin sisi cekung sendok tersebut. Kemudian yang kedua, cobalah dekatkan telunjuk pada cekungan sendok bagaimana bayangan yang tampak. Nah, coba teman-teman yang nomor 2, dekatkan telunjukmu pada cekungan yang sendok. Cekung sendok, bagaimana bayangan yang tampak. Nah, kemudian teman-teman tuliskan hasilnya. Nomor 3, cobalah bercermin pada sisi cembung sendok, bagaimana bayangan yang terbentuk yang teman-teman amati. Kemudian proyek ini untuk kelas Saragosa dan kelas Konya. Untuk kelas Sevilla dan kelas Buhoro, karena di pekan kemarin libur sekolah yang lumayan panjang, jadi teman-teman Sevilla dan teman-teman Buhoro hanya mengisi review saja. Review yang pekan kemarin tanpa mengerjakan proyek. Tetapi untuk kelas Saragosa dan kelas Konya, silahkan mengerjakan proyek tersebut. Dapat dipahami? Insya Allah, jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di Google Meet kepada Ustazah Nisa. Terima kasih. Alhamdulillah, video pembelajaran hari ini sudah tuntas. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selamat mengerjakan proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.